Pernah gak sih, kalian merasa terjebak dalam rutinitas? Seperti pekerja kantoran yang berjuang untuk pagi yang lebih berwarna, tapi yang ada malah kopi hitam dan tumpukan pekerjaan yang gak ada habisnya? Motivasi itu kayak nyawa dalam hidup kita. Tapi seringkali kita mengabaikan akar dari kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Emang, siapa sih yang mau menghabiskan waktu buat mikirin hal remeh kayak motivasi? Kita lebih tertarik sama hasilnya bukan? Chapter 1, Definisi Motivasi Intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Kalau kita lihat ke definisinya, bisa dibilang ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi, ketika kamu melakukan sesuatu bukan karena imbalan atau pujian, melainkan karena kamu merasa senang melakukannya. Nah itu namanya motivasi intrinsik. Bayangkan kamu duduk di depan laptopmu, bukan karena ingin dapat bonus, tetapi karena kamu benar-benar menikmati proses menulis atau menyelesaikan proyek kreatif hingga larut malam. Ironisnya, banyak dari kita lebih sering terjebak dalam motivasi ekstrinsik, yaitu saat kita diperangkap dalam pikiran bahwa kita harus melakukan sesuatu demi orang lain atau demi imbalan. Coba deh, seberapa sering kamu merasa nyaman dengan menciptakan hal yang kamu suka tanpa tekanan eksternal? Disinilah letak perjuangan kita, untuk kembali mencari tahu apa yang sebenarnya bikin kita bersemangat dan merasa hidup. Mungkin untukmu yang sekarang lagi duduk di kelas atau di tempat kerja, merasa gak sesuai dengan apa yang dilakukan, inilah saatnya kita gali lebih mendalam soal motivasi ini. Chapter 2, Asal-usul teori motivasi intrinsik. Mari kita mundur sedikit ke belakang, ke tahun 1970-an ketika seorang psikolog bernama Edward Deci mulai menggali isu ini. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa motivasi yang datang dari dalam bisa jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan yang hanya bersifat sementara. Apakah kamu ingat ketika kamu belajar sesuatu yang baru? Misalnya, menguasai alat musik atau berlatih bahasa asing? Kamu mungkin melakukan itu tanpa mengharapkan imbalan, cuma semata-mata karena rasa ingin tahu yang ada di dalam dirimu. Namun, saat ini, seringkali kita melawan arus, terpaksa mengambil jalan yang lebih gampang demi hasil yang cepat. Ironisnya, dengan berpegang pada motivasi ekstrinsik, kita justru kehilangan rasa puas dan kepuasan yang seharusnya kita dapatkan dari dalam diri. Teori ini menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk berkembang lebih baik jika kita mau memberi diri kita kesempatan untuk mengembangkan motivasi intrinsik ini. Bukankah itu menarik untuk dibahas lebih lanjut? Chapter 3, Contoh motivasi intrinsik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, yuk kita ambil beberapa contoh konkret. Kamu pasti mengenal seseorang yang melakukan hobi dengan penuh semangat. Misalnya, seorang ibu yang hobi berkebun. Dia melakukan itu bukan untuk pamer atau demi mendapatkan pujian, melainkan karena cinta dan kepuasan melihat tumbuhan yang dirawat tumbuh subur. Sama halnya dengan seorang pelajar yang melaksanakan penelitian bukan demi mendapatkan nilai, tetapi karena ketertarikan pada topik tertentu. Ini adalah contoh nyata dari motivasi intrinsik yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Ternyata, dengan memfokuskan pada apa yang benar-benar membuat kita tertarik, kita bisa menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Nah, menyadari potensi dalam diri untuk melakukan hal yang kita cintai bisa membuka pintu kesuksesan yang lebih berkelanjutan dan berarti. Jadi, apakah kamu sudah menemukan apa yang membuat jiwa dan raga kamu bergetar? Chapter 4, Dampak motivasi intrinsik pada kinerja. Pernahkah kamu merasa tertekan saat mengejar target yang ditetapkan orang lain? Motivasi ekstrinsik bisa bikin kita cepat terbakar habis. Sebaliknya, motivasi intrinsik bisa jadi bensin yang membakar semangat dan kreativitas kita. Ketika kita terlibat penuh dalam sesuatu yang kita cintai, hasil kerja kita pun jadi lebih berkualitas. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita menikmatinya, kita sama sekali tidak terasa berat, malah sebaliknya, setiap progres yang kita buat terasa seperti pencapaian.
Dalam dunia kerja, misalnya, ketika karyawan merasa terhubung dengan pekerjaannya, mereka cenderung berkomitmen lebih tinggi, dan itu tentu menguntungkan bagi lingkungan kerja. Sadarlah bahwa motivasi ini telah mengubah banyak kisah sukses, dari para inovator hingga atlet. Bayangkan jika kita mampu mengalihkan fokus dari hasil ke proses, apa yang bisa kita capai? Bukankah ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Chapter 5, Menemukan sumber motivasi di dalam diri. Lalu, bagaimana caranya kita dapat menemukan motivasi intrinsik dalam diri? Pertama, penting untuk mengenali minat dan ketertarikanmu. Coba deh, buat daftar hal-hal yang memang kamu sukai. Kedua, berani menjelajah. Jangan ragu untuk mencoba hal baru, karena siapa tahu di tengah perjalanan, kamu menemukan passion yang selama ini terpendam. Ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif bisa membantu menjaga semangatmu. Mungkin kamu juga butuh seseorang yang mendukung dan mendorong kamu untuk tetap maju. Apalah artinya kita membuat sesuatu yang baik jika kita sendiri tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya? Dengan menjelajahi potensi diri, kita bukan hanya menemukan motivasi, tetapi juga arti dari kebahagiaan dan kepuasan sejati. Jadi, siapkah kamu untuk menggali lebih dalam ke dalam hati dan jiwa kamu? Jangan lupa untuk subscribe ke Memoria agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.